Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada hari Jumat 5 Maret 2021 ini saya akan melakukan analisa saham, beberapa saham yang mana analisa ini adalah menggunakan support resist Fibonacci berlaku untuk 8 Maret 2021 dan beberapa hari ke depan. Sepanjang tren yang digunakan untuk penghitungan support resist ini tidak mengalami perubahan. Jadi teman-teman bisa menggunakan data ini untuk beberapa saat ke depan selama tren yang saya bikin dengan menggunakan Fibonacci itu tidak berubah seperti itu. Sebelumnya saya akan melakukan analisa IHSG terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk IHSG saat ini itu ditutup melemah 32,05 atau 32,05 poin. Ditutup melemah 0,5%. Kalau teman-teman lihat masih berada di dalam box yang saya bikin, box warna kuning ini ya. Ini artinya IHSG kembali masuk sideways di situ, dan hari ini pergerakan IHSG itu tertahan di moving average 20. Jadi saya gunakan moving average 20 ini. Di situ IHSG mengalami atau tertahan di titik tersebut ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di beberapa hari yang lalu, 1, 2, 3, 4, sekitar 5 hari yang lalu IHSG juga bisa bertahan di moving average 20. Seperti itu. Untuk selanjutnya indikator yang lain kita lihat dulu. Nah untuk ini teman-teman, untuk momentumnya udah cenderung melemah ya, IHSG cenderung melemah momentumnya. Ini kan di dalam kotak ini IHSG di atas 0. Cuman untuk hari ini, 2 hari ini IHSG sudah mengalami pelemahan momentum. Yang ini ya, yang saya bikin ini yang kotak kuning di bawah ini. Momentumnya melemah di situ, dan juga untuk kekuatan dari histogram moving average-nya sendiri juga sudah mulai melemah, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini di gambar yang saya kotakin ini mulai bermain di 0. Berarti kekuatannya sebenarnya udah mulai terjadi pelemahan. Di sini juga teman-teman lihat di MACD-nya juga mengalami penurunan atau ketinggian histogramnya sudah mulai menurun seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan analisa beberapa saham ya. Yang pertama adalah Adikarya. Oke teman-teman, untuk Adikarya akan saya analisa support resistnya dulu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran pergerakan dari Adikarya itu seperti apa. Oke, di sini kita mesti melihat dulu pedoman pergerakan harganya ya. Oke teman-teman, untuk Adikarya ini kita akan lihat dulu trennya. Kita tarik trennya dari sini ya. Oke, dari tren itu kemudian kita akan melihat ininya, retrace-nya ya, di titik berapa saja untuk bisa tahu support resist Adikarya. Oke teman-teman, di dalam tren naiknya Adikarya ini ya, dari sini tren kenaikan Adikarya dari swing ini, swing high-nya, kemudian ini swing low yang di bawah. Ya, ini swing low-nya. Oke, dalam tren kenaikannya itu Adikarya mengalami retrace ya, retrace ke bawah ya. Nah, retrace ke bawah itu berapa saja dari tren kenaikannya itu, retrace yang dia temuin adalah di support 23 di sini. Nah, ini support 23 ya. Tidak kuat, turun lagi ke support 38 di sini. Ya, di sini kan. Oke. 38 di sini, nggak kuat lagi, terus ke 50. Ya, seperti orang biasa akan antri di 50, dan 50 dia mantul dari situ, naik lagi. Ya, ini saya gambar tren naiknya di sini sampai sini. Ketemu dengan 38 retracement atau 1485 sebagai ini, sebagai resistan ini ya. Naik lagi, tetapi
tidak sempat menyentuh 23, retracement 23 tidak sempat disentuh, justru balik turun. Dan saat ini untuk adikarya bertahan di retracement 50. Jadi titik ini. Jadi untuk support adikarya masih di 1300. Ya, saya bulatkan di 1300 ya teman-teman ya. Di 1300 di sini. Saya kasih warna beda aja biar teman-teman bisa melihat nih 1300 ya. Kemudian untuk ininya resistnya di sini. Resistnya di 1485. Ini untuk adikarya. Jadi kalau besok Senin marketnya bagus ya mungkin bisa rebound dari 50 retracement ini. Tetapi kalau marketnya mungkin masih melemah lagi ya untuk support berikutnya apabila jebol di 50 di 1307 jebol ya ke 61 teman-teman perhatikan di sini 61 ini. 61 tuh di titik 1130. Itu adalah untuk adikarya. Nah, saya juga mau menceritakan ke teman-teman nih cerita tentang tambahan indikator ya. Oke lah, sambil belajar indikator juga. Jadi untuk adikarya, untuk saat ini di area sekarang itu dia momentumnya cenderung di bawah 0. Jadi lemah teman-teman. Dan sebenarnya sejak sideways di sini teman-teman, di kisaran sini kan sideways tuh. Itu adikarya juga sebenarnya udah mulai melemah dari sisi momentumnya di sini dan juga dari sisi MACD-nya melemah karena di bawah 0 dan tipis-tipis seperti itu. Ini areanya sebenarnya untuk adikarya masih melemahnya udah cukup lama, udah dari pertengahan Februari itu udah melemah. Kan ini dari sini naik ya, MACD-nya naik tapi tidak kuat bermain di atas 0. Jadi bermainnya di bawah 0 terus. Itu untuk adikarya. Oke, saya lanjutkan untuk Wika teman-teman ya. Wika kita analisa support resistnya dulu. Ya. Oke, untuk Wika kita melihatnya dari tren ini. Ya, dari tren naik ini. Ini adalah swing low-nya, saya ambil untuk penghitungan tren awalnya, kemudian ini swing high-nya untuk penghitungan tren akhirnya. Ini untuk Wika ya. Oke, kemudian saya akan tarik ininya, titik koreksinya ya. Ya, dalam tren naik ini Wika kan mengalami retracement. Ya, nah seperti ini. Jadi di dalam tren naik ini retracement-nya adalah nih support ya. Saya kasih warna beda. Ini support, kemudian tidak kuat turun di 23 atau di 2160 itu tidak kuat, dia bermain lagi di 38. Nah, hukum Fibo berkata kalau 38 nggak kuat tuh langsung ke 61. 61 tuh di sini ya karena ARB-nya kan tidak bisa lebih dari 7, jadi perlu beberapa hari untuk menyentuh 61. Nah, 61 apabila retrace 61 itu mantul, maka target pertama di 38. Di sini teman-teman, 38 tuh di sini. Tercapai kan di sini. Nih, tercapai kenaikannya Adi. Terus kemudian lama konsolidasi di sini, ini area konsolidasinya Adi ya, di area 38. Dari 38 konsolidasi turun tentu akan mencari support di bawahnya. Support di bawahnya ini. Di retrace 50. Retrace 50 kalau kuat ya jadi support. Akan ketemu resist di 38 atau di 1970. Teman-teman lihat aja nih, yang kanan ini adalah angka Fibonacci-nya, yang kiri adalah angkanya, nominal harganya Adi seperti itu. Nah, untuk adikarya saat ini kita bicara saat ini, itu untuk support di retrace 61 di sini. Ini support adikarya saat ini. Ya. Teman-teman catat supportnya saat ini di situ ya, di retrace 61,8 atau di 1680. Dan resistnya di 1827. Wika maksud saya ya, bukan adikarya ya, Wika ya. Nah, di sini. Jadi dua titik penting itu di support di 1681 dan resist di 1821. Itu untuk Wika, untuk support resistnya. Nah, sekarang kita lihat
dengan indikator ya. Kita lihat dengan indikator untuk Wika. Nah untuk Wika, mulai dari sini nih, dia momentumnya lemah, bermain di bawah 0. Jadi mulai area sini ini sudah lemah. Jadi area sini ini udah lemah dia. Terus ditambah juga dengan MACD-nya. MACD-nya juga lemah. Nih teman-teman. MACD-nya lemah. Sebenarnya satu tanda itu kuat, satu tanda suatu saham itu kuat atau enggak, simpel aja dilihat dari momentumnya itu bermain di atas 0 atau enggak. Bermain di atas 0, maksudnya di atas 100. Kalau di atas 100 tuh kecenderungannya dia mainnya serius. Contoh main serius tuh di sini. Ini mainnya serius nih. Yang di sini nih, maksud saya di sini. Nah, ini mainnya serius nih. Main serius, terbukti di sini dia up-nya ya kenceng juga, seperti itu. Nih. Ya, di area sini kenceng naiknya karena momentumnya kenceng semua. Momentumnya di atas 100. Saya bikin threshold itu. Itu untuk Wika. Saya lanjutkan saham lainnya. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham PTPP ya. Oke, untuk saham PTPP ini, jadi yang saya gunakan tren ini ya. Oke. Di dalam tren tuh untuk PTPP turun kan di sini ya. Ketemu 21 di sini ya itu. Ini jadi support. Tapi nggak kuat ditembus, turun ke bawah. Tidak kuat lagi tembus ke bawah. Dari 23 nggak kuat, 38 nggak kuat, dia langsung ke 61. Tapi ternyata untuk PTPP ini sebelum sampai 61 dia mantul. Mantul ya, target pertamanya di 38. 38 di area sini. Tercapai. Terus kondisi turun, ya kembali lagi akan mencari support di bawahnya 50. Di 50 ya, ini. Ya, ini di 1638. Nggak kuat ya, udah tembus lagi ke bawah. Untuk saat ini, kita bicara untuk saat ini. Untuk PTPP, itu supportnya di 1464. 1464 yang ini ya, yang kuning ini. Kemudian untuk resistnya di 1636 di sini. Jadi masih bermain di area kuning ini teman-teman ya. Kalau dia melemah ya tembus lagi ke bawah. Kalau udah tembus 61 ya kita bermain di price action aja, kita lihat ada konsolidasi nggak di sini. Ya areanya sini mungkin. Di sekitar 1200. Di sini juga ada area demand nih di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dengan indikator untuk PTPP ya, teman-teman. Kita lihat dengan indikator. Nah, untuk PTPP ini sama teman-teman. Mulai dari sini udah cenderung melemah. Dari sini ini titik ini melemah nih, sudah. Jadi area di sini melemah. Kenaikannya kemarin pun juga dorongannya lemah. Indikatornya mulai dari sini ini MACD-nya lemah semuanya. Ya, ini melemah ya. Ini juga masih cenderung melemah. Itu untuk PTPP. Jadi kalau seperti ini teman-teman patokan aja support resistnya. Baru kalau teman-teman tertarik ya setiap hari pantau aja. Ada nggak candle-candle reversal di PTPP seperti itu. Kalau ada ya teman-teman lihat detail lagi lah di chart jam untuk melihat apakah pergerakannya kuat atau enggak seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk WSKT ya. Untuk WSKT tren yang saya gunakan adalah ini. Ya, teman-teman sambil belajar. Nah, di dalam tren naik itu kan dia koreksi ya, koreksi ke bawah, turun seperti Adikarya Wika PTPP yang saya ceritain tadi. Nah, dalam koreksinya itu Adikarya WSKT kan sempat menyentuh 50. Nah, ini beruntung nih yang dapat di sini karena bisa dapat barang tepat di situ terus kemudian naik ya, walaupun kemudian sideways lagi seperti itu, tapi
Ya lumayan lah dapat pas di 50. Memang titik 50 ini titik penting sekali teman-teman. Kalau di dalam tren naik ini orang akan membagi dua. Ya membagi dua itu kalau istilahnya kalau naiknya 1000 ya saya akan antrinya di separuh turunnya. Jadi di area 50 di sini. Di dalam tren naik ini antrinya di sini. Nah separuh ini kan di sini nih. Dapat barang ya naik, buang. Kalau kelihatan nggak kuat ya buang seperti itu. Kita harus bisa membaca candlestick. Ya memang di bulan-bulan Februari ini technical kayak apa ya, kayak kurang ngeklik gitu loh. Contohnya, ini teman-teman lihat, gambarnya ini terjadi golden cross di sini. Terjadi golden cross teman-teman di sini. Nih di sini. Tetapi kok turun gitu. Memang saya sendiri juga pusing sekali melihat kondisi yang sangat volatil seperti itu. Oke lah, itu memang kondisi market lagi kayak gitu. Nanti kita lihat dari indikator akan kelihatan kok. Jadi untuk saat ini untuk WSKT, teman-teman yang mesti patokan adalah WSKT itu sedang bermain di range mana gitu loh. Sedang bermain di range ini teman-teman. Sorry keliru, kegeser sebentar pelan-pelan. Saat ini sedang bermain di range ini. Ya, teman-teman perhatikan. Jadi untuk supportnya di 1325 ya, untuk resistnya di 1510. Nah, kita akan lihat indikatornya sekarang. Untuk indikator di sini ya, kita lihat. Nah, untuk WSKT ini sebenarnya melemahnya juga sama, barengan dengan ADI dari sekitar 25 Januari. Di sini melemah. Di area ini melemah, teman-teman. Ya, ini pelemah, ini di sini. Terus ini kan menguat nih, di atas 0. Tapi nggak kuat lagi ke 100. Kalau seandainya kuat ke 100 di sini ya mungkin akan naik ke sini. Tapi karena nggak kuat ya turun lagi. Apalagi sekarang nih turun ya. Area sini turun, sama turun juga. Jadi inline ini. Harga turun, indikator turun. Di sini juga. Jadi area-area sini sampai sini, ya area kotak ini melemah, indikatornya melemah juga. Itu untuk WSKT. Kita akan lanjutkan ke KRAS. Oke, kita akan lanjutkan ke KRAS teman-teman ya. Oke, ini KRAS. Jadi untuk KRAS ini cepat sekali trennya ini ya. Saya tarik ini aja trennya. Nah, di dalam kenaikan itu kan koreksinya ada di 23 ya. 23 tuh sini. Ya, kemudian turun ke 38. 38 retracement ya, ini 23 tuh di 760. Kalau 38 di 695 ya. Terus kemudian turun tidak kuat di 38 sesuai hukum Fibo sampai 61 dan mantul lagi. Mantulnya kuat ini karena sampai 38 lebih sampai ke 23. Yang nggak kuat turun lagi. Jadi ya kalau kita lihat di gambarnya kan gini. Sampai ke 61. Nah, hukum Fibo bilang kalau 61 mantul itu minimal ke 38. Jadi 38 tuh minimal ke sini. Minimalnya ke ini, tapi lebih ternyata sampai sini. Ternyata sampai ke atas, ke sini teman-teman. Aduh, susah pakai ini ya. Saya nggak biasa pakai ini. Ya sampai sini. Terus nggak kuat turun lagi. Turun lagi ke sini. Ke bawah. Saya paskan dulu teman-teman. Saya nggak biasa pakai OLT ini soalnya untuk analisa. Nah, terus turun kan ke bawah sini. Nah, seperti itu. Kalau sekarang untuk KRAS itu supportnya dia di 641. Resistnya di 690. 690. Nah, sekarang kita akan lihat analisa untuk indikatornya ya.
Nah, untuk keras ini teman-teman, sebenarnya sudah mulai terlihat ada rebound. Dari mana? Ya, dari indikator candlestick-nya sendiri. Candlestick-nya kan ada rebound ini. Kemudian juga di sini teman-teman, di momentumnya udah mulai belok ke atas. Nah, indikatornya juga sudah mulai nekuk ke atas seperti itu. Ini kelihatan mulai ada rebound untuk keras. Teman-teman perhatikan aja titik-titik support resistnya tadi untuk keras ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk BBNI. BBNI ya. Nah, BBNI untuk saat ini supportnya itu di sini 595. Ini supportnya ya. Untuk resistannya ada di 6250 di sini. Jadi saat ini BNI bermain di area ini teman-teman. Area 5935 sampai 6250. Koreksinya BNI itu dari tren yang saya tarik tren hanya ini. Nih ya. Terus dia kan turun ke sini ya. Turunnya ke 61. Di sini. Overshoot sedikit. Iya, overshoot sedikit. Nah, kalau 61 biasanya pantulannya minimal ke 38. Lebih. Pantulannya minimal ke 38 tuh di sini, tapi lebih ternyata. Sampai di sini. Ntar ya teman-teman, saya bener-bener nggak biasa pakai ini. Nah, ini. Pantulnya sampai sini kan. Nah, terus karena nggak kuat dia ya sideways saja di area situ. Itu untuk BBNI support resist dari Fibonacci-nya. Saya akan padukan dengan indikator. Nah, untuk BBN ini indikatornya sih sebenarnya dari awal sebentar. Dari Desember sebenarnya udah mulai melemah, teman-teman. Terlihat sih nih di sini di area ini loh. Jadi kalau ini area bullish nih. Ini area bullish. Bullish ya ditandain area ini area bullish semua untuk BBNI. Nah, kan? Bullish di sini. Ini bullish. Nah, kemudian area bearish-nya BNI itu di sini. Di indikator yang turun ini. Ya sampai sini lah, sampai bener-bener dalamnya lembahnya dia itu di sini. Nah, ini saya kasih warna lain biar teman-teman tahu. Nah, ini turunnya BNI area situ. Kalau disamain tuh di sini. Nah, kan turun di area itu. Itu jelas juga bisa dilihat dari MACD-nya. MACD-nya dari sini udah memberi sinyal turun. Nah, ini kan. Jadi kuncinya gampang kok kalau di sistem saya itu. Kalau MACD-nya positif di atas 0, momentumnya di atas 100, ya itu niat sekali di sini naiknya. Tapi kalau sudah mulai melemah di bawah 0, di bawah MACD-nya di bawah 0, momentumnya di bawah 0, lemah teman-teman itu. Kalau sekarang gimana Pak? Sekarang sideways. Kok tahu gitu? Ya tahu karena kelihatan gerakannya sideways. Saya kasih warna lain. Gerakannya sideways. Nih kan? Indikatornya sideways juga. Kedap-kedip merah hijau di atas di bawah seperti itu. Seperti ini. Tidak ada tren yang kuat di antara momentumnya dan MACD-nya. Artinya ngubet aja di situ gitu loh. Artinya ngelibet aja di situ. Satu indikator kalau ngubet aja di situ tuh nggak kemana-mana. Artinya ya berbelit di situ. Belibet di situ ya harganya di situ aja. Tapi kalau indikatornya mulai trending, MACD-nya membuka dengan lebar, ya harganya naik. Itu sudah cara paling mudah melihat tren. Itu BBNI teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan BMRI. BMRI tren yang saya gunakan. Nah, saya selalu jelaskan kok.
tren saya gunakan ini. Dari tren itu kita bisa melihat BMRI retrace turun ya, retracement itu turun. Sini. Bentar, saya itu bener-bener nggak biasa pakai ini. Ya, ini. Di dalam tren turun itu, titik mana aja? Ya, titiknya kan ini. Saya kasih warna kuning aja deh. Ya, kuning ini terus. Nih, teman-teman cocokin aja. Kalau nggak kuat di situ, turun pasti nyari ke bawahnya. Terus sampai ke 50. Nah, 50 ini kan area yang orang biasa antri ya. Antrinya di situ. Kalau sekarang, nah sekarang pertanyaannya kan begitu. Sekarang support resistnya berapa, Pak? Untuk Mandiri, Pak. Mandiri saat ini bermain di sini, teman-teman. Ring ini. Ring 38 dan 23 atau di 6450 dan 6850. Jadi titik penting yang teman-teman perhatikan tuh di 6450. Di sini. Ya. Di sini. Dan di atasnya. Nih. Supportnya adalah 6450, resistnya 6850. Tapi ingat, perhatikan. Saat ini bentuk candlenya ini hampir menyentuh support. Jadi kemungkinan juga teman-teman mesti waspada di 50. Di sini. 3 titik penting ini teman-teman perhatikan. Nah, sekarang pakai indikator. Oke, saya kasih. Sama, indikatornya juga. Indikatornya beda teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Ini indikatornya ada penguatan. Ya, 1. 2. Saya kasih lagi deh, biar teman-teman jelas. Indikatornya menguat. Nah, Bank Mandiri. Ini memang bentuknya agak beda dia dengan bank yang lain tadi. Ya. Indikatornya saat ini bermain di atas 0. MACD-nya. Ya walaupun turun, tapi dia di atas 0. Dan untuk momentumnya, ya masih di atas, deket-deket, masih di atas 0 teman-teman momentumnya ini. Nih, momentumnya, ini MACD-nya di atas 0 ya ini. MACD-nya di atas 0. Momentumnya tepat di atas 0. Belum. Ini momentumnya di... Nggak begitu kelihatan teman-teman, tapi ini di 10 nilainya di 10, sekitar 10. Jadi BMR ini bagus sih sebenarnya kalau dari pergerakan momentum indikatornya sama ini. Ya karena kepengaruh market juga kemarin, jadi sebenarnya kan rebound nih, kenceng nih, ada tanda golden cross juga. Itu untuk Mandiri. Kita lanjutkan saham berikutnya. Untuk berikutnya adalah BBRI. Nah, BBRI teman-teman, ini trennya ini juga mirip-mirip sama Mandiri. Dari September saya tariknya ya. Nih. Koreksinya sampai ke 50. Sini. Mantulnya lagi ke 38. Ke 49. Kalau sekarang gimana Pak? Gitu loh. Oke, saya ceritain deh. Kalau sekarang yang teman-teman perhatikan untuk support BRI masih di 4490. 4490 support kuatnya. Kalau resistnya di 49. 49. Kok lebar Pak? Iya lebar karena tren yang saya tarik adalah panjang. Kalau Fibonacci di sini, support resist kuat teman-teman ya. Ini artinya karena saya gunakan trennya panjang gitu. Teman-teman mau gunakan Fibonacci yang lebih pendek trennya bisa juga. Saya juga bisa ajarin ini kalau saya melihat dari tren panjangnya. Jadi 4494 dan 4954. Makanya Fibonacci ini penting sekali teman-teman mempelajarin. Oke, kalau saya pengen melihat view lebih pendek Pak, gitu loh. Bisa, nggak apa-apa. Saya kasih deh. Oke.
Kalau kita mau lihat view yang lebih pendek, misalkan turunnya ini aja ya. Nih. Kita mau lihat tren turun ini kita anggap sebagai tren sementaranya. Kita lihat koreksi ke atasnya. Bisa. Oke, kita tarik lah dulu. Kalau kita hanya memandang tren turun ini dan reversal ke atas, maka BBNI sekarang supportnya di 4560, 4650 supportnya, resistnya 4950, ketemunya sama teman-teman. Ketemunya mirip ya. Ya seperti itulah. Tergantung teman-teman melihat trennya dari mana. Kalau yang tadi di sini kan itu karena saya memandangnya adalah dalam tren naik ini, maka korektifnya ke bawah. Kalau yang turun ini ya, yang turun ini saya anggap ini tren turunnya, maka korektifnya ke atas seperti itu. Ya enaknya Fibonacci itu seperti itu. Teman-teman tergantung mau memandang trennya yang mana. Sekarang kita akan melihat di indikatornya. Kita akan lihat di indikatornya. Nah untuk BBRI maksud saya, bagus. Ini naik, ya. Ini naik, ini naik. Indikatornya naik, harganya naik. Ya. Indikator satunya juga naik momentumnya. Ini. Ya, jadi di sini kelihatan, di sini naik. Ya, di sini naik, ini. Di sini juga naik. Area sini. Di area sini pun masih di atas 0, jadi bagus untuk BBRI. Gak turun-turun, gak dikasih murah. Oke, sekarang kalau BBTN. BBTN ini sekalian nih saya bahas deh. Ini ada banyak tren yang bisa dilihat, Pak. Iya. Kalau kemarin, sebelum ada ini ya, di dalam kotak ini, tentu kita akan melihat trennya ini. Tren yang ini, teman-teman. Ini kan. Nah, tren itu untuk cari koreksinya. Nah, koreksinya sampai di berapa pas kemarin? Kalau yang kemarin ini ya sampai 50 dia. Terus naik lagi ke atas. Tapi karena trennya udah ada tren lain ya, kita pakai yang lain. Kita pakai ini aja. Tren yang ini kan sudah naik terus dia turun ya. Kita pakai tren ini aja untuk melihat kenaikannya karena dia sudah melebihi titik ini teman-teman, melebihi titik high-nya ini loh, melebihi titik high-nya ini. Jadi kita pakai tren ini aja. Nah kita lihat ini sebagai tren turunnya, kita lihat titik-titik pentingnya untuk ini apa? BBTN. Nah ya. Jadi di dalam tren turun ini korektifnya untuk BBTN ke atas. Ke atas. Nah, pas mantul itu titiknya kan titik resist supportnya kan ini. Ini titik-titik penting ya. Aduh, saya itu bener-bener nggak biasa pakai ini. Maaf ya teman-teman ya. Nih. Ini titik resist. Kemudian kuat-kuat terus saya biarin terus aja ya. Ini 23 kuat, 38 kuat, 50 kuat, 61 kuat. Tembus high-nya. High-nya saya pakai ini karena trennya saya tarik ini. Maka kalau dari sini targetnya udah kelihatan 161. 161 itu di 2200. Jadi untuk
BBTN target pertama udah tercapai. Target pertama udah tercapai di sini. Nah, kalau seandainya menguat lagi gimana, Pak? Ya tinggal aktifkan aja. Nggak bisa di sini, teman-teman. Nggak bisa ditambahkan di sini. Ya, yang setelah 161 kan nggak bisa ditampilkan kalau di sini. Oke, nggak ada masalah lah. Itu saya sampaikan di situ aja, support resistnya udah cukup kok. Kemudian kalau dilihat dari indikatornya gimana, Pak? Oke, kita lihat. Nah, kelihatan kan bahwa indikator tidak membohongin harga. Harganya naik, lalu indikatornya naik kok. Indikatornya kan naik ini. Ya kan, indikatornya naik, harganya naik. Aduh, bener-bener deh. Nah, indikatornya MACD-nya juga sama. MACD-nya naik. Aduh. Nih, MACD-nya naik nih. Indikatornya juga naik, harganya naik. Kelihatan kalau indikatornya naik, harga naik itu nggak bohong. Di sini, ini dari dasar di sini ya. Ke sini, naik. Di sini loh. Naik kan? Nah, harganya juga naik pas di situ, ditariknya dari sini sama. Ya kan, naik. Area ini naik, indikator naik, harga naik. Indikator satunya juga naik, pasti. Itulah analisa untuk BBTN. Oke, saya lanjutkan BBTN teman-teman ya. BBKP teman-teman ya. Saya lanjutkan BBKP. Oke, untuk BBKP ini teman-teman ya. Ini tren yang saya tarik itu dari sini teman-teman. Oke, dari sini trennya ya. Kemudian kita akan lihat dari kenaikannya itu retracement dia ke 23 ya. Kemudian ke 38, 50 sampai ke 61. Overshoot sedikit. Ya, di titik ini dia overshoot sedikit. Nah, mantul lagi. Dari 38 minimal targetnya dari 61 maksud saya ya. Dari 61 di sini. Jadi ketika dia turun koreksi ke sini, koreksi dari atas ke bawah, terus dia mantul kan di 38 nih, area 38. Ya overshoot sedikit lah ya di bawahnya. 38 kan maksudnya di 62 maksud saya, di 450 di 62. Jadi dari tren turun ini dia mantul di 61 retracement. Terus di 61 retracement tuh biasanya dia akan menuju ke 38 minimal. Nah, 38-nya di mana? Di sini. Dan sudah tercapai teman-teman. Kapan? 2 hari yang lalu. Jadi wajar kalau BBKP mantul ternyata. Dari situ. Ini saya baru tahu juga setelah saya analisa ini. Jadi 625 itu memang titik pentingnya BBKP. Ya itu titik resistan teman-teman kalau kita lihat nih di sini nih. Dia resistan di sini 625 itu resistan. Mantul lagi. Jadi untuk BBKP saat ini support di 550. Supportnya 550. Resistnya 625. Wah, mantap sekali ini analisa dengan menggunakan Fibonacci ini. Indikatornya gimana, Pak? Oke, saya kasih. Baik, saya kasih kok. Nah, kan indikatornya juga membaik di sini. Di sini juga membaik. Nih, ya cuman setelahnya dia melemah. Itulah kenapa si BBKP nggak lagi-lagi terbang. Karena di dalam area ini dia indikatornya cenderung melemah lagi. Di sini kelihatan sih. Saya juga sebenarnya juga udah jarang pakai indikator ini. Tapi ini juga untuk belajar aja seperti itu. Dulu juga saya sering pakai ini kok. Saya karena kemarin pergerakan harga pendek-pendek gitu saya cenderung pakai super resist saja.
Ini untuk BBKP teman-teman ya. Nah, untuk BNGA ini kita lihat dulu. Kita lihat dulu trennya itu berulang sekali nih. Ini ada tren nih, dari sini ke sini. Ya, kemudian ada turun. Sini. Ada turun. Sini. Terus naik lagi. Oke, kita kupas satu-satu deh. Dari sini ke sini, koreksinya ini sudah sampai 61 lebih habis, berarti trennya ini, tren kenaikan ini udah dilibas habis. Dari November, BNGA dari November sampai puncak di Desember, sebulan aja ini. Dari 5 November sampai 8 Desember naik segitu. Tapi terus turunnya juga ke situ. Wah, terus gimana Pak? Pakai trennya apa ini? Ya, kita lihat satu-satu ya. Kalau kita lihat tren ini, dia udah habis trennya. Nah, terus tren ini kan turun. Teman-teman bisa gunakan aja salah satu trennya. Kalau ini kan udah keganti sama ini. Ganti aja pakai ini, pakai tren turunnya kita memandang dari tren turun ini bisa. Jadi tren turun ini kita hitung ininya. Sebagai tren turun kita hitung retrace-nya. Nah, ya kan? Kita panjangin. Nah, jadi di dalam tren turun ini ya, terus dia kan korektif kan ke atas di 23 di sini. Oke, kuat. Terus di 38 atau 950. Oke, kuat. Titiknya di sini nih, 950. Ini BNGA ya, 950. Nah, terus di atas ada lagi di 1000. 1000 itu di retest 50. Kalau dari koreksi ini orang akan positioning mulai di 38. 38 tuh ya mulai 950 sampai 1000 itu orang tertarik masuk untuk BNGA. Nah, kemudian kemarin breakout saya masuk di 950-an, saya mulai tertarik masuk kan sampai 1000 berapa ya? 1030 dan 1100. 1100 tuh ya hampir di sini saya masuk. Tapi saya udah lepas. Karena ngeri banget kan kondisinya juga, marketnya bener-bener ngeri lah 2 hari ini. Jadi mau nggak mau harus lepas walaupun nggak maksimal seperti itu. Nah, kalau ngelihat tren turun ini BNGA udah tembus 100%-nya. Retrace 100, maka targetnya berapa Pak? Targetnya ya ambil 161. Kita lihat pakai cara ini. Kita lihat dulu. Di 1300, 1400 target kalau dia naik 1400. Di sini teman-teman. Nih targetnya. Untuk support resist berapa Pak sekarang? Sekarang di 1040. Dan 1180. Ya karena kan sekarang bermain di range ini. Oke, kita lihat indikatornya. Indikatornya sih bagus, bermain di atas 0. Volumenya bagus. Jadi BNGA bagus, dipantau aja teman-teman. Nah, saham-saham seperti ini kalau turun teman-teman pantau. Saham-saham bagus kalau turun ya jadi rebutan. Seperti itu. Ya pasti juga teman-teman mesti harus pakai manajemen yang bagus ya. Terus jangan bilang seperti ini terus diajar all in, enggak. Semua yang saya omongan ini adalah disclaimer. Teman-teman mesti atur sendiri duit-duit teman-teman sendiri kan gitu.